Ini udah kelihatan ya yang saya screen? Sudah. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya. Tentunya sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ke-16 ya. Jadi memang kita sudah selesai hampir menyelesaikan ya yang namanya sesi yang masuk di 2 bulan pertama seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau ke depan ya itu kita sudah masuk di bulan yang ketiga seperti itu ya. Dan mungkin seperti yang teman-teman ketahui ya, jadi sebentar lagi kita ini kan mau masuki bulan Ramadan gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui juga bahwasanya kalau Ramadan itu biasanya kalau jam segini ya itu kan masih istilahnya masih waktunya sholat tarawih gitu ya. Nah, cuman mungkin saya kembalikan ke teman-teman juga baiknya seperti apa gitu ya. Karena memang kondisional saja ya, karena memang kita waktu seperti ini itu sebenarnya memang kalau nggak tadarus ya tarawih gitu ya. Jadi nanti gimana baiknya mungkin kalau saya boleh usul nanti kita ganti waktunya, kita jadikan pagi gitu ya. Gimana kira-kira Pak Sarta, mungkin Bu Teti sama yang lain? Paginya jam berapa, Ustaz? Oh iya, Bu Teti, kalau Bu Teti Nanti di sini jangan-jangan jam 6. Iya. Berarti kalau di sini sama di Dubai berapa jam ya Bu Teti ya? 3 jam lebih cepat Jakarta, Ustaz. Oh, 3 jam ya. Oh, nggak seberapa jauh berarti ya. Jadi paling kalau misalkan jam berapa? Jam 9 gitu gimana Bu Teti kira-kira? Oh, itu kan masih anak-anak nyiapin anak-anak sekolah, Ustaz. Oh, gitu. Ramadan masih sekolah ya di Dubai ya? Iya, kalau di sini sekolah. Oh iya. Nanti liburnya tanggal 2 Juli. Oh. Iya. Gitu. Atau nyiapin sekolahnya biasanya sampai jam berapa Bu Teti biasanya? Iya, terus nganter anak-anak kan Ustaz sampai saya itu bebasnya jam 8. Cuma kalau Kamis itu jam 10 itu ada pengajian Oh gitu. online. Setiap Kamis ya. Iya ya. Atau mungkin kalau misalnya kita agak sorean, jadi kita mungkin jam sini jam 4 gitu ya. Terus jadi sambil ngabuburit gitu ya Pak Sarta ya. Jadi paling di sana di Dubai siang terus kita ngadain sore gitu mungkin. Gimana Bu Tati kira-kira? Jadi mungkin jam 3 sore. Berarti kan jam 1. Iya jam 1-an. Mungkin gitu. saya nanti izin jemput anak-anak dulu. Oh gitu. Iya. Iya. Siap, Karena siap. kan pulangnya jam 2 ya. Mungkin saya nyimak aja di jalan gitu Ustaz. Oh gitu. Iya boleh. Iya. Ketik ya. Nggak apa-apa Ustaz. Iya nggak apa-apa ya Bu Sati ya. Ya, baik kalau gitu nanti kita kondisikan aja ya nanti teman-teman gimana. Ya, nanti paling nggak ya tadi itu ya. Jadi paling nggak saya sudah tahu gambarannya Bu Teti seperti apa. Nanti tinggal yang lainnya seperti itu aja ya. Insya Allah kalau Pak Sarta menyesuaikan aja ya Pak Sarta ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Maaf lah. Soalnya khawatirnya kalau malam juga kan nanti Pak Sarta jadi ngimamin juga kan nanti ya. Khawatirnya gitu. Ya, kalau malam kayaknya nggak bisa. Iya makanya. Jadi nanti kondisional saja ya, kita lihat nanti. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin terakhir sudah membahas bacaan di akhir-akhir halaman di jilid pertama ya. Jadi kemarin kita sudah membaca terkait dengan arah mata angin ya. Jadi ada yang namanya arah mata angin asli ya, atau istilahnya adalah pokok. Kemudian ada yang kemudian arah mata angin yang namanya far'iyah ya. Jadi kalau yang asli ya atau yang pokok ya itu ada 4, ada syamal, kemudian janub ya, kemudian syarq, kemudian gharb seperti itu ya. Dan kemudian ada juga yang namanya far'iyah ya. Far'iyah itu yang mungkin dalam bahasa Indonesia ya itu ada yang namanya timur laut, kemudian barat laut, tenggara sama barat daya. Cuman seperti yang saya katakan kemarin ya bahwasanya kalau yang dalam bahasa Arab itu saya kira lebih mudah diingat daripada yang bahasa Indonesia ya. Makanya kadang-kadang kemarin ada yang bilang tuh ya. Ada yang bilang timur daya
Timun Daya atau seperti apa gitu ya. Saya kurang ingat. Cuman ya mungkin lebih kurang tepatnya. Jadi lebih tepatnya seperti yang saya lihatkan di sini ya. Ada barat laut, kemudian timur laut, kemudian barat daya sama tenggara. Dan pada pertemuan kali ini ya, pada malam hari ini ya, kita akan membahas terkait dengan yang namanya angka-angka untuk yang mudzakkar sama muannas ya. Jadi kalau dulu ya, kalau dulu mungkin teman-teman masih ingat bahwasanya kita sudah pernah membahas terkait angka-angka yang sifatnya dia itu satuan ya, kemudian belasan, kemudian puluhan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait angka-angka yang sifatnya itu ratusan seperti itu ya. Di angka 100 ya, di sini ada mi'ah, itu artinya 100, sampai kemudian di sini ada yang namanya alf ya. Alf itu artinya 1000 ya. Makanya di ayat itu ada yang mengatakan inna lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Nah, alf di situ kan artinya 1000 ya. Cuma dalam ayat yang Al-Qur'an tadi itu ya, yang namanya alf itu bukan serta-merta dia itu mutlak 1000 ya. Tapi itu hanya sebagai gambaran bahwasanya 1000 itu ibarat kata adalah suatu kata yang sering dinisbatkan oleh orang Arab sebagai angka yang banyak seperti itu. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu tidak hanya 1000 bulan, tapi lebih daripada itu. Ini menurut pendapat beberapa ulama memang seperti itu ya. Jadi jadi untuk sementara ini untuk biar memudahkan kita ya. Jadi di sini mungkin kita mengartikan yang namanya alaf itu sebagai 1000 gitu aja ya. Jadi kalau alfun itu kan mufrad ya. Berarti kalau 2000 atau kalau alfun ini 1000 berarti kalau 2000 berarti alfani. Tinggal kita jadikan musanna seperti itu ya. Jadi kalau misalkan 3000 ya, itu kan 3 kan kita harus menggunakan kata yang jamak ya. Berarti kalau jamaknya alaf apa ya? Alfun, alfani, alafun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan 3000 jadinya adalah salah satu alafin, panjang seperti itu ya. Jadi kalau alfun itu 1000, 2000 itu alfani, kalau 3000 ya, itu salah satu alafin. Begitu ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung baca aja ya. Di sini ada yang namanya angka-angka mudzakkar dan muannas seperti itu ya. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan ya, di sini tidak dibedakan ya antara yang sifatnya dia itu apa namanya mudzakkar atau muannas terkait dengan angka yang sifatnya dia itu mi'ah ya. Jadi kalau mi'ah itu entah dia itu mudzakkar atau muannas nggak ada bedanya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ya, yang namanya mi'ah untuk yang kata benda yang mudzakkar atau yaum di sini itu ya mi'ah sama ya. Sama dengan yang muannas. Jadi di sini kan yaum itu kan mudzakkar ya. Kemudian sanah juga mudzakkar dan keduanya tidak dibedakan antara angkanya dengan yang di kata bendanya. Jadi kan kalau biasanya kan agak sedikit dibedakan ya, ada yang istilahnya menyesuaikan, kemudian istilahnya dia itu menyelisihi. Tapi untuk angka 100 ya, itu memang dia tidak dibedakan antara yang mudzakkar sama muannas ya. Itu ya. Kemudian sama juga kasusnya ketika 200 ya. Jadi 200 itu sebenarnya mi'ata nih, ada nun di situ ya. Mi'ata nih. Tapi ketika dia itu posisinya adalah idhofah yang sifatnya itu nya ya. Nah, itu dia itu menghilangkan yang namanya huruf nun di situ. Jadi yang awalnya itu mi'ata nih, nunnya dihilangin jadinya mi'ata yaumin ya. Dan ini memang sama juga, tidak dibedakan antara yang mudzakkar sama muannas ya. Nah, tapi berbeda kasusnya ketika angka itu antara 300 ya, kemudian sampai 900. Jadi ini sedikit apa namanya? Ada sedikit istilahnya apa ya? Berbeda ya. Jadi biasanya kan yang namanya apa? Ketika ada angka yang kemudian kita sambungkan dengan kata benda yang lain yang biasanya kan enggak yang namanya dipisahkan ya. Cuman di sini disambung ya. Jadi kata salas sama mi'ah di sini itu disambung. Ya. Ini juga sama, ini juga disambung. Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini juga sama ya, tidak dibedakan antara yang mudzakkar sama muannas. Jadi untuk angka yang ratusan ini memang salah satu istilahnya apa ya? Apa? Maksud saya istilahnya perbedaan antara mudzakkar sama muannas itu tidak dibedakan dalam angka ratusan. Ya. Jadi di sini itu enggak ada istilahnya salah satu mi'ah, itu enggak ada. Ya. Adanya itu salah satu mi'ah, seperti itu ya. Jadi mi'ah itu kan 100 ya. Jadi mi'atu yaumin itu 100 hari ya. Kemudian mi'ata yaumin itu adalah 200 hari. Kemudian kalau salah satu mi'ati yaumin itu 300 hari.
Dan ini nggak ada dibedakan ya antara yang mudzakkar sama muannas. Makanya nggak ada istilahnya salah satu mi'ah. Ya. Jadi mungkin di awal sedikit kurang jelas ya saya ya, Afan ya. Jadi agak kurang fokus tadi. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasannya yang namanya angka ratusan ya itu memang tidak dibedakan terkait dengan kata bendanya. Jadi nggak ada istilahnya salah satu mi'ah. Yang ada adalah salah satu mi'ah. Jadi kan di sini kan yaum itu kan mudzakkar ya. Kemudian sana juga muannas. Jadi nggak dibedakan. Nah, jadi nggak ada istilahnya salah satu mi'ah. Adanya ya salah satu mi'ah gitu aja. Dan juga sama ketika kita mengetahui namanya arba'u mi'ah. Ya. Ini juga sama ya arba'u mi'ah. Ya. Kemudian arba'u mi'ah ini juga ya. Kemudian ini juga sama ya. Jadinya adalah khamsu mi'ah. Kemudian ini juga khamsu mi'ah. Ya. Nah, kemudian ini sama ya 600 sittu mi'ah. Ya. Kemudian ini juga sama sittu mi'ah. Ini sab'u mi'ah. Ini juga sab'u mi'ah. Ya. Ini sama numi'ah. Ini juga sama numi'ah. Jadi nggak dibedakan semuanya ya. Nah, sama-sama menggunakan yang istilahnya mudzakkar semuanya ya. Jadi tis'u itu kan mudzakkar ya. Kalau tis'atu muannas. Cuman di sini untuk yang kasusnya ratusan tidak dibedakan ya. Jadi memang menyesuaikan daripada mi'ah. Ya, mi'ah itu kan muannas ya. Makanya harus menggunakan yang mudzakkar di sininya. Ya. Ini juga sama ya alfu yaumin. Kemudian di sini menjadi alfu sanatin. Ya. Jadi sampai 1000 itu bahkan dia itu tidak dibedakan antara kata benda yang dia itu mudzakkar atau yang muannas seperti itu ya. Saya kira jelas ya ini ya. Atau mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ya. Tafadhol. Ya. Saya kira jelas ya. Tadi intinya kalau di angka ratusan sampai 1000 itu tidak dibedakan antara angka yang dia itu mudzakkar atau yang muannas ya. Jadi sedikit berbeda dengan angka-angka yang sudah pernah kita pelajari seperti itu ya. Baik, mungkin langsung saja ya mempersingkat waktu. Boleh saya minta bantuannya untuk dibaca di awal, mungkin Pak Sarsa ya. Untuk yang sebelah kanan, yang mi'atu yaumin ke bawah ya. Juga lagi sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'atu yaumin. Mi'ata yaumin. Salasu mi'ati yaumin. Arba'u mi'ati yaumin. Khamsu mi'ati yaumin. Sittu mi'ati yaumin. Sab'u mi'ati yaumin. Thamani mi'ati yaumin. Tis'u mi'ati yaumin. Alfu yaumin. Alfu yaumin. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sarsa ya. Tadi sudah dibacakan. Ini terkait contoh-contoh yang mudzakkar. Jadi memang tidak dibedakan dengan yang muannas ya. Jadi mungkin langsung saja ya, boleh dibaca sama Bu Tati untuk yang sebelah kiri ya. Ustadz mau tanya dulu. Oh ya, ya. Itu kan yang 400 arba umi. Nah itu kok tulisannya mi-nya itu mi-nya kan kasroh tapi ada fathah, ada alifnya itu ya Ustadz? Ada alif ya. Iya Bu Saya Tati. bingung dari tadi gimana sih apa? Ini salah cetak apa gimana gitu ya Bu Tati ya. Komsumi ati ya kan ini ada kasroh tapi ada mi-nya alif. Harusnya pakai iya gitu ya Bu Tati ya. Nggak, saya nanya Ustadz, saya kan nggak ngerti. Oh iya. Iya Bu Tati. Jadi dulu ini sempat saya bingung juga sama seperti Bu Tati yang rasain ya. Jadi terkait dengan angka mi'ah ini memang banyak yang kemudian para ulama nahwu yang memang berbeda pendapat ya terkait bagaimana mi'ah ini kok ada alifnya seperti itu ya. Jadi ala kulli hal ya Bu Tati ya. Memang ada beberapa ulama nahwu itu yang dia itu yang membiarkan dalam artian ya udah dari sananya emang kayak gitu ya. Jadi memang di Arab seperti itu. Tapi ya ada beberapa ulama nahwu yang lain yang dia itu karena melihat hal yang seperti ini, itu alifnya jadinya dihilangin seperti itu ya Bu Tati ya. Jadi langsung disambung dengan hamzah setelahnya. Ya. Seperti itu ya Bu Tati ya. Tapi ala kulli hal yang sering saya temukan itu memang mimnya seperti ini panjang. Alasannya apa? Saya juga kurang tahu ya. Allahu a'lam ya Bu Tati ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ngikut aja ya Bu Tati ya, sementara ya. Ya Ustadz, makanya saya ini nanya karena belum paham. Ya, ya Kalau tafadhol udah dari Bu sana Tati. udah ya. Nah, Iya kalau udah dari sana ya nggak apa-apa Ustadz. iya Bu Tati. Kadang-kadang memang agak sedikit misteri ya terkait dengan bahasa itu. Nah, tafadhol Bu Tati. Ya jazakallah. Bismillah.
mi'atu sanatin. Mhm. Mi'ata sanatin. Mhm. Salasu mi'ati sanatin. Mhm. Arba'u mi'ati sanatin. Mhm. Khomsu mi'ati sanatin. Mhm. Sittu mi'ati sanatin. Mhm. Sab'u mi'ati sanatin. Mhm. Tamani mi'ati sanatin. Mhm. Tis'u mi'ati sanatin. Iya. Alfu sanatin. Oke, Alfu Masya Allah ya. Baik, jazakallah khairan buat tadi ya. Jadi ini memang kalau mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Jadi memang ini merupakan terjemahan daripada angka-angka dalam bahasa Indonesia ada yang namanya 100 ya. Kemudian jadi kalau mi'atu yaumin itu 100 hari ya. Kalau mi'atu sanah berarti 100 tahun ya. Seperti itu ya. Kemudian 200 ini 200 hari, 200 tahun, 300 hari, 300 tahun dan seterusnya ya sampai 1000 hari dan 1000 tahun seperti itu ya. Nah, baik, saya kira jelas ya itu ya. Mungkin kita langsung latihan saja ya. Di sini ini masih baca ya. Nah, di sini terkait dengan angka ribuan gitu ya. Jadi kalau 1000 itu kan bahasa Arabnya adalah alfu muslimin ya, atau 1000 orang muslim itu 1000 muslimin, alfu muslimin. Jadi meskipun banyak, dia di sini tetap menggunakan yang namanya mufrad ya. Jadi memang kekhususan daripada angka ratusan sampai angka ribuan itu terkait dengan kata bendanya, itu kita jadikan dia itu mufrad dan harokat terakhirnya menjadi kasrotain. Ya. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, di angka 11 sampai angka 99 itu kan kita menggunakan mufrad tapi harokatnya menjadi fathatain ya. Tapi kalau yang angka ratusan, angka 100 sampai 1000 itu kita menggunakan angka satuan, angka mufrad dan dia itu secara halaman terakhirnya kita jadikan halaman terakhirnya menjadi kasrotain seperti itu ya. Dan makanya di sini teman-teman lihat menggunakan kasrotain semuanya ya, entah itu di yaumin atau sanatin. Dan kasusnya sama juga ya ketika kita menggunakan orang yang apa namanya berakal ya, atau mungkin isim yang dia itu berakal. Jadi kalau tadi kan yaum dengan sana ini kan tidak berakal ya, tapi di sini kita menemukan yang berakal. Dan yang berakal apakah kasusnya dia itu juga dijadikan mufrad? Iya, ya. Jadi memang sama-sama kita jadikan mufrad dan harakat terakhirnya menjadi aslatain ya. Dan tidak kita lihat tidak dibedakan antara dia itu mudzakkar atau muannas. Makanya di sini ada muslimin dan muslimatin. Di ini ada yang namanya 1000 ya, kemudian 2000 ya, kemudian 3000 ya, kemudian 4.000, kemudian 5.000 sampai 100.000 ya. 100.000, afan. Maksud saya di sini adalah 1 juta ya. 1 juta itu bahasa Arabnya adalah miliun ya. Bukan miliun ya, tapi miliun ya. Miliun ya. Jadi mirip dengan miliar ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau miliar kan beda ya dengan 1 juta ya. Gitu. Baik, mungkin langsung saja ya, mungkin saya minta bantuannya untuk dibaca di sini ya. Ini Pak Sarmin lagi izin nggak bisa ini ya baca, mungkin langsung kembali ke Pak Sarta ya. Tafadhol Pak Sarta, boleh? Alfu muslimin. Atau Alfu muslimatin. alfu muslimatin, kemudian Alfa muslimin. Alfa muslimatin. Salasatu alafi muslimin. Salasatu alafi muslimatin. Arba'atu alafi muslimin. Arba'atu alafi muslimatin. Khamsatu alafi muslimin. Khamsatu alafi muslimatin. ya mungkin baik, jazakallahu khairan ya Pak Sarta ya. Jadi sudah dibacakan angka terkait dengan angka 1000 sampai 5000 ya. Jadi alfu muslimin, kemudian alfa muslimin, dan ini penting ya teman-teman diperhatikan ya. Kalau yang musanna itu kan jadinya kan biasanya alfa nih ya. Cuman kalau dia itu bertemu dengan isim setelahnya, nonnya ini hilang digantikan yang isim setelahnya tadi itu. Jadi yang awalnya alfa nih berubah menjadi alfa, nonnya hilang ya. Jadi alfa muslimin. Dan ini juga sama dengan salah satu alafin. Jadi di sini ini berbeda ya untuk angka ribuan. Kalau yang angka ratusan itu kan disambung ya, yang apa namanya, yang salah sumiah tadi ya. Cuman kalau yang di angka apa namanya ribuan itu kita menggunakan
pemisahan ya. Jadi dipisah antara angka yang pertama dengan yang kedua. Salah satu alafi muslimin atau salah satu alafi muslimatin. Dan seterusnya ya, ini dipisah semuanya ya seperti itu ya. Jadi alaf ya. Alaf itu jamak daripada alf ya. Alfun alfani alafun. Seperti itu ya. Baik, mungkin lanjutannya boleh minta bantuannya sama ke Bu Teti ya, yang ke sebelah kiri. Bisa baca muslimin atau muslimatin ya, Ustaz? Ya, dua-duanya. Ya, Bu Teti ya. Sittatu alafi muslimin asyaratu alafi muslimatin ahada asyara alfa muslimin isna asyara alfa muslimatin malyunu muslimin. Million ya, akan ya, million. Jadi dia pakai harakat kasrah ya Bu ya. Oh, Nah, ini mungkin salah cetak ya, apa nih? Jadi ini sama ya, bisa sittatu alafi muslimin atau sittatu alafi muslimatin. Kemudian 10.000 juga sama ya, asyaratu alafi muslimin atau asyaratu alafi muslimatin. Jadi tidak dibedakan antara yang dia itu mudzakkar atau muannas gitu ya. Kemudian kalau 11.000 jadinya adalah ahada asyara alfa muslimin atau ahada asyara alfa muslimatin. Dan seterusnya ya sampai 1 juta itu milyuna mil ya pakai mi ya milyuna muslimin atau milyuna muslimatin ya. Ini bukan milyun ya tapi milyuna ya. Ustadz, Iya ya. berarti yang mulai 10.000 itu alafinya itu nggak pakai bendera ya, Ustadz? Iya ini Afan berarti ini mungkin salah cetak juga ini berarti ya. Oh, Ya. Ini ya apa ya ini memang untuk yang di PDF ini memang cetakan yang pertama ya Bu Tati. Saya cari yang cetakan kedua belum nemu. Jadi kalau kitab-kitab yang saya bagikan di teman-teman itu memang cetakan yang kedua Bu Tati. Cuman kan saya nggak memungkinkan ya kirim kitabnya ke Dubai. Jadi iya. apa juga ya Bu Tati ya. Cuman Iya. insya Allah yang untuk yang jilid kedua ini yang sudah saya kondisikan dia itu jadi apa ya cetakan yang kedua yang saya pakai gitu ya. Jadi memang di yang jilid yang pertama aja yang seperti itu ya Bu Tati ya Afan ya. Nah, Apa, Ustadz? mungkin kita lanjut ya, tadi udah dibacakan sudah alhamdulillah lancar ya. Sekarang kita masuk di sini ya mungkin yang mana mungkin kira-kira dari saya lihat dulu yang sekiranya dia itu mudah ya. Nggak ada kaitannya kalau oh ya di sini kalau angka-angka saya kira nggak ada kaitannya di sini ya. Jadi ini memang kebanyakan murojaah ya. Nah, jadi ini memang kita membahas terkait dengan mufradat yang kemarin juga ya, terkait dengan arah mata angin ya, kemudian juga yang lainnya ya. Mungkin boleh langsung saja ya. Di sini mungkin saya jawab terlebih dahulu. Ini ada latihan kita disuruh menjawab terkait dengan soal-soal yang ada di sini ya. Jadi ajib ini fiil amr ya. Jawablah an ya, an dari kulli soalin dari setiap soal minal as'ilatul atiyah dari soal-soal yang ada berikut ininya. Nah, ini pertama ila ayati jihatin ya. Ke arah mana gitu ya. Ayat itu kan mana atau apa ya. Jadi ila ayati jihatin ke arah mana tajri atwalul anhar. Nah, sungai yang paling panjang itu tajri mengalir gitu ya. Di Jawa ya, di Jawa. Wah Sumatera, wah Kalimantan. Nah ini kita sudah nyebutin semua ya. Jadi ke arah mana yang namanya sungai terpanjang di Jawa itu mengalir gitu ya. Mungkin satu jawab ini saja ya. Atwalul anhari di Jawa, sungai yang paling panjang di Jawa, yajri ya, mengalir ila jihati misalkan ke barat misalkan ya, ke ila jihatil gharbi gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu ya. Ya jadi, mungkin saya awal dengan fi'il juga nggak apa-apa. Jadinya ya jadi atwalul anhari, sungai yang paling panjang itu mengalir di Jawa, di Jawa, ila jihati al-gharbi, ke arah barat gitu ya. Jadi ini mungkin yang dimaksud adalah sungai Bengawan Solo ya.
Jadi ini arahnya kan ke barat, dari timur ke barat gitu ya, atau barat ke timur. Allahu alam ya. Kalau yang saya lihat memang seperti itu ya. Gantung mata angin seperti apa. Itu ya terkait dengan nomor 1 ya. Nah, kemudian sekarang coba saya minta jawabannya dari Pak Sarta untuk nomor 2 ya. Nah, boleh Pak Sarta nomor 2? Hal hal tattajihu ila syamali fi faslika? Apakah Ittajaha yattajihu. menghadap? Menghadap, siapa yang menghadap? Apakah kamu menghadap ke arah timur utara di Utara, kelasmu? dari kelasmu, jawabannya Naam. Attajihu ila syamali fi fasli. fi fasli. Masya Allah ya. Nah, artinya apa Pak Salmin? Intinya? Pak Salmin, Pak Iya. Sarta. Ya, Iya, saya menghadap ke arah utara di kelas saya. di kelas saya. Masya Allah ya, Pak Sarta ya, belakangan ada benar. Sekarang yang nomor 3 ya. Boleh ke Bu Teti nomor 3. Aina Eropa, Eropa. wa Australia, min huna. Di mana Eropa? Dari mana itu Eropanya maksudnya? Iya, maksudnya Eropa itu ada di sebelah mana kita gitu ya, Bu Teti ya. Belah mana ya? Kalau atau Harus mungkin lihat peta. ya, kalau dari Indonesia mungkin dari Indonesia. Nah, kalau dari Indonesia itu sebelah mana ya, Bu? Daerah barat mungkin ya. Nah, kan orang barat itu kan orang Eropa gitu ya. Oh gitu. Iya, jadi Aruba fi gitu ya jadinya. Eropa fil Gorbi. Fil Gorbi, Masya Allah benar. Nah, kemudian Kalau Australia itu maksudnya dari arah Eropa ya, Ustaz? iya, Min dari Indonesia mungkin ya. Di Oh, Indonesia dari- ini sebelah mana Indonesia? Gimana ya Australia? Di daerah selatan Bawah Indonesia mungkin ya. Iya, di bawah. Kan selatan kalau bawah. Oh. Australia fil Janubi Fil Janubi in Indonesia. min Indonesia. Boleh ya, Masya Allah ya. Benar ya, berarti ya. Jadi Aruba fil Gorbi wa Australia fil Janubi min guna, Masya Allah ya. Nah, benar ya, berarti ya. Sekarang yang nomor 4, boleh minta jawabannya ke Pak Sarta, kembali ke Pak Sarta. Ila ayyati jihatin tadurul ardu hawla nafsiha. Ke arah mana bumi berputar pada porosnya? Begitu. Masya Allah, benar sekali Pak Sarta. Haula nafsiha. Kira-kira Iya, kan haula itu kan sekitar kan ya. Nafsiha itu Iya. diri sendiri gitu ya. Jadi maksudnya berputar pada porosnya ya. Nah, jadi gitu ya, benar, alhamdulillah. ya berarti berputarnya kemana Pak Sarta? Tadurul ardu hawla nafsiha ila syamalin. Ila Syamal. Kalau Syamal berarti bukan ya Pak Sarta ya. Ya ini memang berputarnya bumi itu berputar ke arah barat atau timur ya. Kalau ke utara atau selatan ini nggak mungkin rasanya. Jadi munculnya Timur kayaknya. ke timur ya. Searah jam kali saja. Mungkin ya. Berarti searah jam. Kalau searah jam berarti jatuhnya ke arah timur Pak Sarta. Jadi nggak apa-apa dibikin timur aja Pak Sarta. Saya juga nggak pernah tahu ya. Jadi gimana Pak? Tadurul ardu hawla nafsiha ila syarqi. Iya, ila jihati asyarqi. Ya, benar seperti itu ya Pak ya. Atau mungkin kalau ke barat berarti tadurul ardu hawla nafsiha ila jihatil gharbi. Ya. Yang penting nggak ke utara gitu ya Pak Sarta. Motornya bumi ke utara naik beda lagi nanti ceritanya. Nah, baik, sekarang yang nomor 6 ya. Nomor 6 boleh ke Bu Tati lagi ya. Nomor 6. Min aina ya. Yang bukan ila ayati itu ya. Beda ya. Jadi yang nomor 5 tadi udah dijawab Pak Sarta ya. Ila. Oh ya, nomor 5 belum ya? Jadi saya kira ya makanya ini yang
kelima itu kan kayaknya beda. Oh iya, Yang tadi itu beda-beda. kan hafalan nafsi. Iya Bu, saya berarti apa nih ya? Tadi saya kurang fokus ini. Nomor 5 gimana? Kalau berarti? Hah? Ila ayati nahiyatin yaduru aqrabus saati, Hmm. kemana nahiyatin itu apa Ustaz? Nahiyah, ya. Nahiyah itu artinya sisi ya, Bu tadi ya. Sisi atau mungkin arah juga sama sih sebenarnya ya. Cuman lebih seringnya saya kalau menerjemahkan sesuatu itu biasanya kita menggunakan sisi ya. Jadi misalkan ya hampir sama sih dengan arah ya. Kalau dalam hal Ya ini soalnya ya. kan yang ila ayati kan udah ke arah mana gitu ya Ustaz. Iya, jadi memang kalau dalam bahasa Arab ini memang kadang-kadang ada beberapa mufradat yang memang secara penggunaan kalau dalam bahasa Indonesia sama gitu ya, Bu Tati ya. Makanya mungkin kita artikan sama aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi Ya. ke arah mana gitu ya. Nah, Ya. Ke arah mana sisi ya dulu berputar nah, akrobu itu apa ya? akrab itu jarum ya Bu ya. Oh, Iya. jarum penunjuk Iya, jam ya? iya jarum jam ya. Itu Jarum jam, dia jarum muter, jam. berputarnya kemana? Ke Ke arah mana? kanan. Nah, kanan. Yamin. Ya, yamin ya. Atau ini kan pertanyaannya nahiyah ya. Nahiyah itu kan muannas ya. Berarti bukan yamin. Kalau yamin kan mudzakkar. Oh, Kalau yaminat. muannas berarti bukan yaminat juga ya, Bu ya. Jadi jadinya adalah yumna gitu ya. Yumna bukan Oh, yamin. Bukan yaminah. Ya. kalau Ini, yang itu kiri ah, apa Ustaz? Kalau yang muannasnya? kalau yang kiri ya. Kalau kiri itu kan dia kan yusro ya Bu ya. Jadi kalau yasir itu kan kiri mudzakkar ya. Kalau muannas berarti yusro. Mirip dengan yumna, yumna atau yusro itu ya. Jadi mungkin saya tuliskan juga di sini ya mungkin sebagai mufradat. Ada yang namanya yamin ya. Oh, apa? Ya, ini yang ada ya. Yamin atau menjadi yumna ya. Kalau yasar ya apa bukan yasir ya apa nih? Yasar itu dia jadinya yusro ya. Makanya sebenarnya di dulu waktu di pesantren ya waktu awal-awal banget masih polos-polosnya itu kita diajak nyanyi terkait dengan yang namanya apa namanya mirip dengan bulanku ada 5 seperti itu ya. Cuman nanti nadanya diganti dengan menghitung jari-jari ya. Ada nyanyian seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang mungkin tahu ya. Liyadani yumna wa yusra gitu ya. Jadi saya memiliki dua tangan yumna wa yusra. Jadi tangan kanan dan tangan kiri kan tangan kan muannas ya. Liyadani yumna wa yusra. Likul liyadin di setiap tangan ya. Khamsu asobi'a 5 jari. Nah, ada nyanyian seperti itu ya. Nah, ini kan hiya ibhamun wasababatun wa mustawabin sorun wa khinsorun seperti itu ya. Nah, ini lagu apa sih? Saya kurang ingat juga. Jadi itu saya dulu hafalan memang seperti itu. Dulu itu diajar waktu kelas 2 SMP apa ya. Jadi liyadani yumna wa yusra gitu ya. Saya memiliki dua tangan yumna wa yusra. Tangan kanan dan tangan kiri. Likul liyadin setiap tangan khamsu asabi'a saya memiliki 5 jari. Asabi itu kan jamak daripada usbu ya. 5 khamsu asabi'a. Hiya ibhamun. Antara lain 5 jari ini apa saja ya? Ibham. Ibham itu jari kanan ya. Kemudian lanjutannya kalau yang jari tunjuk sababah ya. Ibhamun wasababatun. Wawusto jari tengah ya. Wawusto wabin soron, bin soron itu jari manis ya. Kemudian khin soron itu jari kelingking gitu ya. Jadi itu sedikit lagu ya, bisa dicari di YouTube. Sebenarnya banyak ya lagu-lagu Lagu seperti itu. itu Ustaz. Ya? Lihat kebunku. Oh, lihat kebunku. Lihat kebunku kayak gitu. Iya. Saya lagunya kurang apa paling nggak tahu. Taunya bangun kalau ada 5 ini. Berarti tadi ya, lihat kebunku ya. Nah, berarti Iya kayaknya ya, itu. iya dan ini Yumna wa Yusra. Sebenarnya banyak lagu-lagu seperti itu ya yang saya kumpulkan di file saya. Kalau mungkin teman-teman itu nanti biar saya kirim nggak apa-apa ya.
Nanti bisa juga nanti dipakai sama peserta buat anak-anaknya ya, yang peserta yang didiknya. Nanti bisa dipakai. Ada banyak kok lagu-lagunya ya, termasuk lagu becak itu ya. Nah, itu juga ada beberapa mufradat baru di situ ya. Kemudian lagu apa namanya? ABCD itu ya. Kan kalau dalam bahasa Inggris kan A B C D E F G H I J K L M N gitu ya nih. Cuman kalau dalam bahasa Arab itu yang namanya ada yang namanya alifun ba taun ta jimun khaun khaun dal dalun do zayun sin sinun sol tadun do. Itu seperti itu ya dan seterusnya. Itu ada juga seperti itu. Nanti bisa dicari juga saya kira ya di YouTube banyak banyak sekali seperti itu. Dan saya sangat menganjurkan ya bagi teman-teman yang ingin memperbanyak mufradat untuk yang kemudian menghafalkan lagu-lagu seperti itu. Meskipun sedikit banyak kalau teman-temannya sudah dewasa itu ya, itu mungkin sedikit banyak agak sedikit gaguk gitu ya. Tapi buat mendidik anak yang masih anak-anak itu saya kira sangat cocok, terutama kalau mungkin ibu-ibu seperti Bu Teti ini ya, atau mungkin Pak Sata yang punya apa namanya murid-murid di pesantrennya seperti itu. Jadi nanti bisa biar saya kirim ya terkait filenya seperti apa. Nah, baik, mungkin kita lanjut aja ya. Nah, tadi terkait dengan yamin dengan yumna. Yamin itu mudakar, yumna itu muannas ya. Jadi kalau nahiyah, nahiyah itu kan muannas ya, berarti ila nahiyati al yumna ya. Atau kalau yusra berarti ila nahiyatil yusra. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, sekarang yang nomor 6 ya, balik ke Pak Sarta ya, nomor 6, boleh? 6 ya. Min aina tahubbur rihu saifan, dari arah mana angin berhembus Berhembus, pada Masya Allah. musim panas. Ada musim panas, nanti jawabannya Benar sih, Mas. iya benar. Saif itu musim panas. Makanya di Arab itu ada yang namanya liburan saifiyah, termasuk saya juga ya. Itu ada liburan namanya liburan saifiyah, liburan musim panas. Jadi memang pelajaran-pelajaran diliburkan semuanya ya. Atau kalau di Dubai mungkin sama juga mungkin ya, ada yang namanya saifiyah. Ya. Sama ya. Nah, jadi ada liburan musim panas ya. Jadi saifan itu musim panas. Jadi jawabannya gimana Pak Sotna? Tahubbur rihu saifan min, dari mana? Dari mana ini ya? Saya juga nggak tahu nih Pak Sotna ya. Mungkin Bu tadi tahu. Dari mana ya Bu ya? Kalau musim panas angin itu tiupnya dari mana ya? Dari barat bukan? Nggak tahu Ustaz. Iya, angin musim Dari besok. musim timur atau musim panas itu ya kalau di IPS dulu itu. Jadi intinya teman-teman tahu ya itu ya. Nah, artinya seperti itu. Jadi ada yang namanya habba yahubu. Habba yahubu itu berhembus atau ya berhembus itu ya. Berhembus itu habba yahubu. Sebenarnya terkait dengan fi'il habba yahubu ini ada sebenarnya nasyid yang mungkin saya kira dulu sempat populer ya, namanya nasyid habbatur rih yang digunakan oleh salah satu apa namanya orang-orang jihadis di Suriah dulu ya. Nah, ada yang namanya Jabhah Nusrah. Itu Jabhah Nusrah punya nasyid seperti itu ya, ada istilahnya habbatur rih rihul qawiyah ya. Nah, itu ada teman-teman kalau mau nyari tafadhol ya di YouTube itu ada yang namanya habbatur rih. Jadi arwih itu dia itu muannas ya, makanya dia menggunakan tak di sini. Dan tak ini seperti yang teman-teman ketahui, itu menambahkan kata ganti daripada hia seperti itu ya. Tahubbur rihu ya. Makanya kalau tadi lagunya kan habbatir rih, dia pakai fi'il madi. Tapi kalau fi'il mudhari berarti tahubbu ya. Habbat arihu kalau madi, tahubbu itu kalau mudhari. Di berhembus itu habba yahubbu ya. Baik, sekarang yang nomor 7 ya. Nomor 7 boleh ke Bu Tati. Mata tandur hilal. Ini kapan kamu melihat bulan? Iya, bulan. Nah, cuman ini harakatnya salah ya Bu Tati ya. Yang benar apa Bu Tati? Hilali atau hilalu? Hilala ya. Hilala ya. Oh iya. Kan maf'ulun bih ya, objek ya Bu Tati ya. Nah, jadi kapan kamu melihat hilal? Jadi hilal ini berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Saya kira hilal itu mungkin lebih tepatnya ke bulan sabit ya Bu Tati. Makanya ada yang namanya ru'yatul hilal. Ya. Ru'yatul hilal itu melihat bulan sabit. Karena memang letaknya di awal bulan ya. Nah, berarti jawabannya gimana Bu Tati?
Awal bulan berarti ahada. Awal bulan berarti maksudnya ya ini nggak ada kaitannya dengan angka ya, berarti ya ini mungkin saya kira ini boleh jawabannya bebas ya. Nah, misalkan di awal bulan, bahasa Arabnya apa awal bulan? Awalus syahri ya. Awalus syahri, atau kalau kita tambahkan dengan fi jadinya fi awalis syahri. Kalau dilengkapin dengan fiilnya yang ada di sini jadinya gimana berarti? Angduru Anggurul hilala fi fil awalil syahri. Ya, fi awalis syahri. Yang depan yang awal. Awalu ya. Awalu syahri. Iya, awali ya Bu ya, karena ada fi di situ ya. Nah, kan fi kan menjadikan harakat. Awali syahri. Benar, fi awalis syahri. Jadi kalau dia itu seperti itu ya, itu memang kalau ada fi di depannya jadinya kasrah. Fi awalis syahri. Baik, mungkin kita lanjut ya nomor 8 ya. Boleh ke peserta lagi ya. Fi ayyati nahiyati min at-tariqi tumshi. Nahiyah di arah mana kita berjalan di jalan. Masya Allah ya, benar. Jawabannya namshi fi nahiyati yusra minat tariqi ya. Nah, ini kita ibaratkan berjalan di jalan raya gitu ya. Nah, jadi di sisi sebelah mana gitu ya. Nah, kita berjalan. Jadi tadi jawabannya gimana peserta? Boleh diulangi? Namshi fi nahiyati yusra minat tariqi. Ya, kita berjalan di sisi kiri daripada jalan. Masya Allah ya, bisa paham ya peserta ya nomor 8 ini ya. Baik, sekarang yang nomor 9 ke Bu Tati lagi boleh. Fil ghorbi yadharul badru am fis syahri syarqi. Apakah di barat melihat yadhar. Nah, apanya ini dohara yadharu itu artinya terlihat ya. Dohar atau mungkin jelas. Makanya ada yang namanya dohir. Dohir itu kan yang tidak tersembunyi ya, yang jelas gitu ya. Di dohara yadharu itu artinya jelas ya. Apakah di sebelah barat yadharul badru am fi syarqi? Apakah di sebelah barat badru itu bulan purnama ya. Bulan purnama itu badr ya. Atau di timur. Di timur. Jawabannya? Barat ya. Saya juga kurang tahu sih. Ini ya Allah, ini soalnya Ifargin. Masya Allah, ini soal astronomi ini ya. Ya. Nah, jadi mungkin kita ibaratkan di barat aja nggak apa-apa buat tadi ya. Ya soalnya bukan udah di barat aja. Iya. Yadharu. Oh, yadharu. Oh, tetap ya yadharu ya. Soalnya di sini kan kata ganti daripada badr ya Bu ya, huwa ya. Oh, iya. Yadharul badru fil ghorbi. Ya. Jadi memang ini kita dikasih pilihan ya, entah dia itu di barat atau di timur. Jadi memang kalau terkait dengan apakah itu tidak mesti dia itu jawabannya nam atau la, tergantung nanti di situ ada am ya atau au. Kalau di situ ada am atau au ya, itu ternyata dia itu kita disuruh milih antara dua jawaban yang ada di situ ya. Sekarang yang nomor 10 balik lagi ke peserta boleh? Ana sa'adhabu ila al-Yabani ila ayyati jihatin attajihu. Saya akan pergi ke Jepang. Ke arah mana saya attajihu? Iya, menghadap. Iya, atau menuju. Ke arah mana kita menghadap begitu ya. Atau menuju juga boleh ya, atau wajah. Kalau menuju biasanya kita menggunakan tawajjah ya tawajjahu ya.
Tawajuh itu ya, makanya ada tawajuh. Kalau tajihu berarti menghadap aja. Menuju atau menghadap boleh, menghadap aja, mungkin lebih tepatnya menghadap. Ila ayyati jihatin tajihu, ke arah mana saya menghadap. Nah, Tatajihu ila jihati, Jepang ada di mana ya? Jepang di Asia. utara ya, di utara ya mungkin ya. Di utara. Tatajihu ila jihati syamalin. Syamali. Ya, Masya Allah ya, jihati syamali. Masya Allah ya, udah bisa semuanya ya mengartikan apa yang ada ditanyakan seperti ini. Meskipun tadi ada sedikit ambigu ya terkait apa jawabannya gitu ya. Karena memang seperti itu kita juga nggak tahu ya. Ala kulli hal ya. Baik, mungkin kita lanjut aja ya. Di sini kita ditemukan dengan nas baru ya. Jadi di sini ada yang namanya as-sa'ah. Ya. As-sa'ah itu artinya jam ya. Boleh saya minta bantuannya untuk dibaca terlebih dahulu sama Bu Teti ya, untuk yang paragraf pertama sekaligus judulnya terlebih dahulu, sambil diterjemahin mungkin ya kalau yang diketahui bahasa Arabnya ya. Ini yang Boleh. jago Pak Sarta nih kalau nerjemahin. Tapi memang butuh jam terbang ya Bu, emang seperti itu ya. Jadi semakin sering kita menerjemahkan, insya Allah semakin bisa ya. Nggak apa-apa Bu Teti, dicoba aja ya. As-sa'atu. As-sa'atu alatun na'rifu biha hadda waqtin min awqatil a'malid diniyah. Wal istimaiyah. Wal ijtimaiyah. Iya. As-sa'atu, sa'ah itu artinya jam ya. Jam adalah na'rifu itu apa tuh? Alatun, ini alatun artinya? Alatun. Bahasa Indonesia ini. Nggak tahu. Adalah. Oh, alat ya? Alat. Iya. Adalah alat. Iya. Arafa ya'rifu itu mengetahui ya. Berarti kalau na'rifu ada nun di sini merupakan kata ganti daripada kami. Kita. Kami ya, kita sama ya Bu ya, kami dan kita ya. Na'rifu biha, yang kita mengetahui ya dengannya ya. Bi itu kan dengan ya, digabung dengan ha jadi dengannya. Ha ini kembali ke mana? Kembali ke alat ya. Jadi jam adalah alat yang kita mengetahui dengannya ya. Kita mengetahui dengannya lihat mengetahui apa? Hadda waktin. Ya. Had ya, waktu ini kan waktu ya. Kemudian kalau had di sini artinya adalah batas ya. Had itu batas. Maka batas waktu itu hadda waktin. Ya. Batas waktu dari awqat dari ya, jamak daripada waktu ya. Dari waktu ya, berarti waktu-waktu. Dari waktu-waktu, benar. Waktu-waktu amali itu berarti kerja ya? Waktu-waktu pekerjaan yang sifatnya diniyah. Ya. Yang sifatnya dunia. Diniyah itu din ya, daripada din ya, agama ya. Oh, agama. Ya, benar, agama. Ya. Ini merupakan sifat ya daripada pekerjaan. Jadi pekerjaan yang hubungannya dengan agama seperti sholat gitu ya. Ini kita butuh batas waktu gitu ya. Diniyah wal istimaiyah. Istimai itu sosial ya. Sosial. Jadi mungkin ada waktunya kerja bakti gitu ya. Itu waktu sosial. Kalau diniyah ini contohnya yang sholat itu tadi ya. Waktu-waktu beribadah misalnya ya. Di as-sa'atu alatun na'rifu biha hadda waqtin min awqatil a'mal ad-diniyah wal istima'iyah. Itu artinya apa? Mungkin boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Bu Teti. Jam adalah alat untuk kita mengetahui dengannya batas waktu
dari waktu-waktu Ah, pekerjaan yang berhubungan dengan agama iya. dan sosial. Iya, dan pekerjaan-pekerjaan Dan yang sifatnya pekerjaan yang sifatnya sosial. sosial. Masya Allah ya. Nah, benar ya Bu ya. Nah, sekarang yang lanjutannya wa min anwa'iha. Wa min anwa'iha. Jadi di sini ada anwa ya. Anwa itu jamak daripada naun. Naun itu macam ya. Jadi kalau anwa itu adalah macam. Dan dari macam-macam. Nah, nya. Dan dari macam-macamnya. Nah. Apa nih? Sa'atul jaibi. Sa'atul jaibi. Nah, jam apa ini namanya? Jaib itu saku ya Bu ya. Berarti sa'atul jaibi itu jam saku. Jam saku. Ya. Ini juga saya kurang tahu juga ya, maksudnya jam saku ini seperti apa. Cuman kalau dulu itu sempat saya ingat ada yang namanya jam ada itu rantainya yang itu kali ya. Nah, iya Bu. Nah, benar banget. Cuman sekarang sangat jarang ditemui ya kalau di Indonesia saya kira ya. Kalau dulu waktu saya masih kecil masih ingat ya ada yang kayak gitu. Termasuk di film-film mungkin saya kira masih banyak ya yang pakai jam seperti itu ya. Nah, yang mungkin jam-jam antik seperti itu ya, jam saku ini. Kemudian lanjutannya sa'atul yadi. Wa sa'atul yadi jam apa ya di Yadun. Tangan. Tangan ya, jam tangan itu sa'atul yad. Kemudian Wa sa'atul khaiti. Haiti. Dinding ya, jam iya, jam dinding. Jam dinding. Wa sa'atul maktabi dan jam meja. Atau mungkin jam kantor ya Bu ya, boleh ya. Maktab kan boleh diartikan kantor ya. Oke. Jam kantor dan wa sa'atul munabbihatu. Jam munabbihatu. Nah, munabbih ini mungkin teman-teman yang punya apa namanya HP berbahasa Arab ya, ada yang namanya munabbih. Munabbih itu artinya alarm ya. Nah, jadi jam alarm itu as-sa'atul munabbihah ya. Kemudian lanjutannya wasa'atud daqaqatu jam apa tuh daqaqah? Daqaqah itu apa ya? Saya juga nggak tahu ya daqaqah. Itu yang suka dakok ya, dakok ya duku. Itu sebenarnya mengetuk. Jam lonceng kali Ustaz. Jam lonceng. Ya suka Mungkin kalau ya. jam itu bunyi eng gitu. Oh iya kayak di gereja gitu ya. Gantungannya. Kayak di gereja gitu mungkin ya, kata ya. Biasanya juga di ya kali. Dia ada Iya, gantungannya ya, kalau jam iya bunyi benar. eng gitu. Iya kayak loncengnya sapi gitu kan ya. Iya jadi mungkin jam lonceng mungkin ya, nggak apa-apa ya, jam lonceng. Kan dako ya duku itu sebenarnya mengetuk ya. Nah, kalau mengetuk berarti ya mungkin ya sama dengan lonceng kalau gitu ya. Insyaallah ya bahasa ya. Nah, lanjut Bu. Asa atau syamsi ya. Wa min hasa'atus syamsiyah dan darinya jam Syams artinya matahari. Jam matahari ya. Matahari itu namanya sa'atu syamsiyah atau dalam beberapa literasi itu ada yang menyebutkan adalah mizwalah. Sama ya. Jam matahari dengan sa'atu syamsiyah dengan mizwalah itu sama ya. Saya kira ini di film-film kayak dunia apa namanya di suku Maya itu memang banyak ya yang model-model mizwalah gitu ya. Film-film yang mungkin teman-teman masih ingat ya film 2012 Kiamat itu ya. Itu ada yang namanya mizwalah di situ gambarnya. Ya. Baik, jazakallahu khairan ya Bu Tati ya. Mungkin terakhir mungkin sekaligus dibaca bahasa Arabnya aja mungkin Bu Tati boleh. Biar lesannya terlatih. Ya. As-sa'atu alatun na'buduha hadda waqtin min awqatil a'malid diniyati wal ijtimaiyah. Wal ijtimaiyati wa min anwa'iha sa'atul jaibi wa sa'atul yadi wa sa'atul
sa'atul ha'iqi Hmm. wa sa'atul maktabi wa sa'atul munabbihatu wa sa'atud daqqaqatu Hmm. wa min sa'atus syamsiyatu awil mizwalatu. Masya Allah ya, sudah benar ya. Masya Allah. Jazakallah buat tadi ya. Sekarang yang paragraf yang kedua ya. Boleh di sini dibacakan sama Pak Sarta mungkin ya. Tafadhol Pak Sarta. Tatakawwanu sa'atu min ajza'in mutanawwi'atin musbatatin fi dharfi ma'daniyin matinin Artinya yang terbentuk tata kawan ya. Tata kawan ini memang boleh ya kalau kita terjemahkan apa namanya terbentuk ya. Tapi boleh kemudian kita juga menggunakan tata kawan itu boleh kemudian kita terjemahkan terdiri ya. Terdiri dari gitu ya. terdiri ya. Ya, As- jam ya. terdiri dari bagian-bagian yang bermacam-macam musbatatin yang terpasang Musbatah itu artinya apa maksudnya? Terpasang. Ya, jadi boleh ya kita artikan terpasang karena memang di sini terdiri daripada nama yang namanya sabatayat butuh. Ya. Sabatayat butuh itu sebenarnya artinya adalah apa maksudnya sabatayat butuh? Sabatayat Tetap. butuh tetap ya. Jadi Sabatayat sabatayat tetap. butuh itu artinya tetap. Ya. Jadi lawan katanya dinamis itu ya, tetap. Ya. Ya, jadi boleh kemudian kita artikan musbata di sini artinya adalah apa tadi apa namanya Pak Tata? Tadi terpasang kalau lihat Terpasang, di ya. kamus. Oh, udah diartikan ini ya Mas Tata ya, Masya Allah ya. Terpasang, Nyari-nyari ya. Oh, nyari-nyari. sambil Masya Allah. nunggu. Sambil nunggu. Masya Allah ya, Mas Tata ya. Terpasang atau mungkin musbatah ya. Fidar fin ma'daniyin. Jadi memang terdiri daripada asal kata sabatayah butuh. Sabatayah butuh itu kan tetap ya. Makanya kalau musbatah itu mungkin bisa jadi terpasang. Kalau terpasang kan memang dia itu nggak bisa berubah-ubah ya. Kalau tidak bisa berubah-ubah berarti kan dia kan terpasang gitu ya. Jadi mungkin tepat juga ya kalau misalkan dari ikan terpasang gitu ya. Kemudian artinya lanjutannya Pak Sabta. Di dzarfin ma'daniyin matinin. Ini lihat di ini di Google. Ya, tafadhol. Nah, Di dalam amplop logam yang kokoh. Dzarf itu bukan artinya amplop ya. Ini mungkin salah satu kelemahan daripada apa namanya Google Translate ya. Kami ya kalau madanian tadi udah benar ya, kita ada artinya adalah logam ya, madani atau ma'din itu artinya logam. Cuman kalau dzarf ini memiliki multi makna ya. Jadi kalau tadi diartikan amplop mungkin ya bisa benar bisa juga ya, bisa juga tidak tergantung konteksnya seperti apa. Kalau di sini kan tadi kan terdiri daripada bagian-bagian yang bermacam-macam yang terpasang di dzarf al-ma'daniyah. Dzarf ini boleh kemudian kita artikan tempat ya, seperti juga makan, atau mungkin istilahnya apa ya, lokasi gitu ya sebenarnya bisa juga. Jadi memang sebenarnya multi tafsir ya dzarf itu ya. Bahkan ada yang mengartikan dzarf itu sebagai makna keperluan, makanya ada istilahnya dzuruf. Ini dzuruf misalkan orang Arab biasanya bilang ini dzuruf, saya punya perlu gitu ya. Nah, itu artinya dzuruf atau dzuruf ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau di konteks yang ini bisa kita artikan tempat. Jadi memang seperti itu ya. Bahasa Arab itu kadang-kadang meskipun satu makna tapi tergantung konteksnya itu artinya apa ya. Nah. Matinin artinya apa Pak Sarna? Matin? Yang kokoh. Ya. Kokoh itu matin. Nah, ya. Seperti itu ya. Kemudian lanjutannya mungkin Pak Sarna? Nara ala wajhiha ghita'un minaz zujaji yadhharu lana tahtahu mina'un. Nara kita melihat ya, ala wajhiha ya kita melihat ala wajhiha di atasnya apa? Di atas wajahnya ya. Di atas wajah. Di atas wajahnya atau mungkin ya boleh saja ya kita artikan wajahnya. Cuman ya ini memang apa ya kelemahan kita dalam apa ya beberapa apa namanya mufradat atau mungkin vocabulary di bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita nggak ngerti artinya nih dalam bahasa Indonesia, makanya mungkin lebih tepatnya apa ya nara ala wajhiha.
kita bisa melihat di atas wajahnya. Jadi maksudnya di depannya gitu ya, di depan daripada Iya, apa di namanya? depannya Mm-mm. Depannya apa? Wajahnya gitoan. Ya, gitu kan tutup ya. tutup benar. Minaz zujaji, Minaz zujaji dari kaca. dari kaca. Nah, sekarang udah tahu ya yang dimaksud ala wajhiha tadi itu apa? Ini ya kaca yang Iya, depannya apa namanya? Jam itu yang dimaksud dengan tutup itu. jamnya. Nah, tutup jam. Kemudian yadharu lana, Yazharu lana tahtahu minaun. Yazharu tampak atau terlihat oleh kita di bawahnya minaun. Bahasa minaun. nah ini Mina kalau di Google Translate ini mesti yang keluar artinya dermaga ya. Mina ini iya makanya ini memang kadang-kadang ada beberapa mufradat itu yang sedikit ambigu dalam artian punya multi tafsir. Jadi kalau Mina di sini mungkin bisa kita artikan sebagai ini ya. Mungkin diartikan dulu lanjutannya. Mungkin nanti bisa ketahuan ya artinya apa ya. Ya dulu fi markazihi. Ya duru fi markazihi salah satu aqariba berputar Ah, fi markazihi di markas. di markasnya. Markas itu memang sebenarnya ya sama juga ya. Ya ini bisa diartikan sebagai ya kayak mabes gitu ya, markas besar Polri misalkan ya. Jadi markas ini boleh kemudian kita artikan pusat ya. Nah, Oh, pusatnya. di pusatnya gitu ya berarti ya. Berputar di pusatnya salah satu aqariba Nah, 3 jarum. 3 jarum ya. Ada 3 jarum. Nah, Qasirun lisaati nah, yang jarum pendek. pendek untuk jam. Nah, Wa tawilun lidaqaiki jarum panjang untuk menit. menit benar masya Allah. Wa atwalu dan jarum panjang lisawani untuk Nah, detik. detik. Wa Berarti jam atwalu ya. menit. Nah, jadi yang lebih panjang daripada yang menit tadi itu maksudnya adalah yang buat detik. Jadi yang merah itu ya, atwalu bitawali. Iya. Nah, makanya sekarang udah tahu ya, Mina artinya apa Mas Sabta? Mina. Oh Ini iya juga itu apa sih permukaannya? ini mungkin Jam itu apa kan ya? ada permukaan. Atau mungkin ini Pak Sabta. Jadi yang tulisan angka itu mungkin ya, itunya ya. Nah, jadi kan yang warna putih biasanya itu ya. Nah, jadi yang di balik kaca itu apa sih gitu ya? Di balik kaca itu kan ada putih itu ya yang ada angka-angkanya. Jadi semua yang apa namanya permukaan ya benar mungkin permukaan gitu ya. Permukaan. Permukaannya kayaknya. Iya, permukaan. Kalau dermaga ke permukaan agak dekat. Bisa jadi. Tapi boleh ya permukaan. Jadi udah benar ya. Mungkin diulangi lagi bahasa yang ambasadornya dari awal. Tatakawwanu sa'atu min ajza'in mutanawwi'atin musbatatin fi dharfin ma'daniyin matinin. Nara ala wajiha qita'an min az-zujaji yadharu lana tahtahu mina'un. Iya. Yaduru bi markazihi salasatu aqariba. Qasirun lis-sa'ati wa tawilun lid-daqa'iqi wa atwalu lis-sawani. Ya, Masya Allah ya, Mas Sota ya. Ini memang khusus yang bacaan jam ini memang sedikit berbeda ya dengan bacaan-bacaan yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Ini banyak banget yang istilahnya mufradat baru ya. Makanya tadi ada yang namanya ma'adin ya, kemudian dorof, kemudian wito, kemudian zujaj ya saya kira tadi, mina juga ini, akrab ya. Jadi memang seperti ini ya untuk yang bacaan ini ya. Tapi ala kulihal ini sedikit banyak nggak terlalu kita gunakan ya dalam keseharian. Tapi nggak apa-apa biar sebagai faedah saja seperti itu. Ya, baik. Mungkin boleh saya lanjutannya ke Bu Teti. Ya, boleh Bu Teti? Ya, Ustaz. Afan sebentar Bu Teti. Saya mau ambil minum dulu, nggak apa-apa ya saya dengan sebentar. Ya, Ustaz. Afan ya.
Ya, boleh Bu tadi udah ya? Boleh. Wal mina yang qasimu ilasna asyara qisman bimiqdar risalasina darajatan bikulli qismin. Wal minatu tadi permukaan. Iya. Yang kosimu. permukaan Nah, ini ada yang namanya bagi krismon ya. Nah, ya benar Pak Bu Teti ya. Terbagi gitu ya jadinya ya. Yang kosimu itu terbagi. Jadi gini ya teman-teman sekalian, ada beberapa fiil yang kalau dia itu diawali dengan in ya. Misalkan in kosama. Itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan ter ya. In kosama itu terbagi jadinya ya. Ada juga misalkan infasola ya. Ada yang namanya faslun. Faslun itu kan pisah ya sebenarnya ya, atau mungkin kelas kan dipisah-pisah, makanya boleh diartikan pisah. Makanya ada yang namanya infasola. Infasola itu artinya terpisah. Jadi kalau ada suatu fiil yang diawali dengan in di fiil madinya, itu artinya seperti itu ya, terbagi, kemudian terpisah, itu infasola, kemudian terbagi infasama seperti itu ya. Nah, jadi memang seperti itu ya. Ini sedikit faedah buat teman-teman, boleh dicatat ya. Gitu. Boleh lanjutannya Bu tadi. Dan permukaan terbagi menjadi gitu ya. Terbagi menjadi asyara 10 sama 12 ya. Iya, 12 bagian ya. Nah, 12 bimiqdari salasina dengan apa yang Ustaz? Migdar itu kadar ya. Mungkin ukuran mungkin ya boleh juga. Ukuran Salatin 30 derajat. Jadi ini yang biasanya dibusur itu ya. Kalau dibusur kan ada 90 derajat itu ya. Kalau 30 derajatnya itu berarti ya hitungannya gitu ya. Jadi kan kalau angka 12 ke angka 3 itu kan 90 derajat ya. Ya. Kan iya. Berarti kalau yang ke angka 1 itu 30 derajat kan ya. Jadi ya, setiap dari angka 12 ke 1 itu 30 derajat ya. Kemudian angka 1 ke angka 2 itu juga 30 derajat. Kemudian angka 2 ke 3 itu kan 30 derajat. Dan kalau kita gabungkan dari angka 12 ke 3 itu kan jadinya 90 derajat gitu kan ya. Jadi siku seperti itu ya. Saya kira teman-teman tahu ya itu ya. Jadi derajat dalam kasus ini adalah derajat yang digunakan dalam penggaris busur itu tadi ya. Ekulipismin. Jadi setiap bagiannya itu dia dalam ukurannya adalah 30 derajat. Ya, seperti itu ya Bu tadi ya. Paham ya kira-kira ya? Kemudian setiap bagian 30 derajat. Likulikismin. Had wa inda haddi ya, batasan ya. Wa inda haddi kulli kismin rokmun. Dan di batas setiap bagian ada rakmun itu angka ya Bu ya. Angka. Ada angkanya di situ ya. Jadi setiap batasan, setiap bagiannya itu ada angka. Jadi bagian yang dimaksud itu yang 12 bagian tadi itu ya. Jadi kan setiap bagiannya ada angkanya gitu. Jadi kan angkanya ada 12. Ya. Dan setiap batas ya, setiap bagian ada angka gitu. Iya, ada angkanya. Wa indal hadil awsatil a'la rokmusna asyaro. Dan setiap batasan Ausat itu apa ya? Itu wasat ya. Wasat itu artinya tengah ya. Kan ada dinul wasatiyah, agama yang tengah-tengah atau moderat seperti itu ya. Dan wa indal hadil ausat, dan setiap batasan yang tengah, yang bagian atas ada angka berapa? Di atas angka 12. 12 ya, benar ya. Kemudian wa indal hadil aimani bali rokmasna asyara rokmu wahidin
Wahakadha inda kulli haddin yalihi alat tertib. Dan setiap batasan Batas aiman. Aiman dengan yamin sama ya. Yamin dengan aiman sama ya. kanan ya. Ya, kanan. Batas kanan Setelah balik. ya, setelah yali itu setelah ya. Oh ini yali ya, ya Allah kok. Ya, yali. Saya lihat coba. Ini ada 2 titik. Yali, afwan Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Setelah angka 12, angka 1 dan hakadha itu Nah, hakadha itu artinya beginilah gitu ya. Beginilah itu hakadha. Dan beginilah setiap batas Setelahnya ya. bali setelahnya. Alat tertib di atas tertib itu apa? Tertib dengan tertib ya. Nah, teratur gitu ya istilahnya. Teratur. Ya. Tertib ya. Tertib. Benar. Ya dulu. Nah, ini ya dulu ini. Ya, afan benar ya Bu Tati. Ya dulu itu artinya menunjukkan. Ya, menunjukkan itu adalah ya dulu. Makanya ada istilah dalil ya. Dalil itu kan sebagai petunjuk kan ya. Berarti ya dulu itu menunjuk ya. Menunjukkan ya. Artikel rokmin. Setiap angka dia itu menunjukkan apa? Dari arkom ya. Arkom jamak daripada rokom ya. Nah, dari angka-angka. Dari angka-angka di atas jam, dari jam-jam siang hari, iya, atau malam hari. Ya, masya Allah ya, udah bener ya berarti ya, bisa kelakatan. Ya jadi di sini ada yang namanya fiil dalaya dulu, dan fiil dalaya dulu, ini mirip dengan kasusnya dengan fiil zahabayat habu ya. Kan kalau ayat zahabayat habu itu kan artinya pergi ya. Nah setelah pergi di situ ada yang namanya ila ya. Yadhabu ila suki. Dia pergi ke pasar misalkan. Nah, sama juga dengan dalaya dulu. Dalaya dulu ini juga butuh yang namanya kata penghubung. Jadi kalau dhahaba yadhabu itu kan perlu yang namanya ila ya. Nah, kalau dalaya dulu dia itu perlu yang namanya ala ya. Dalaya dulu ala. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan jam ya. Ya dulu ala as-sa'ati. Menunjukkan jam daripada jam-jam siang dan malam seperti itu ya. Baik, boleh diulangi lagi mungkin Bu Tati dibaca aja yang bahasa Arabnya biar meluaskan lesson kita ya. Wal mina yang qasimu ila asyara qisman bimiqdari salasina darajatan fi kulli qismin wa inda haddi kulli qismin raqmun wa indal haddil awsatil a'la raqmusna asyara wa indal haddil aymani yali raqmasna asyara raqmu wahidin wa hakadha inda kulli haddin yalihi alat tartibi yadullu kullu raqmin min tilkal arqa ala sa'ati min sa'atin nahari awil laili. Masya Allah ya, jazakallah khairan Bu Tati ya. Alhamdulillah ya, kita di teman kali ini sedikit banyak membaca masih banyak ini ya. Saya kira udah habis. Baik ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini sedikit banyak kita belajar beberapa mufradat baru terkait dengan yang namanya jam ya. Jadi dari awal tadi sudah kita pelajari ada beberapa mufradat yang saya kira masih gharib dalam artian masih sedikit jarang dipakai dalam bahasa Indonesia, makanya kita dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia sedikit kesulitan seperti itu ya. Tapi ala kulli hal ini sebagai faedah saja ya. Jadi mungkin untuk yang bacaan as-sa'ah ini tidak saya teruskan ya. Saya kira karena memang jarang kita gunakan ya. Makanya kita cari yang mungkin saya kira yang mungkin lebih penting untuk kita bahas seperti itu ya.
Baik, dari saya lihat dulu, yang saya kira ada kaitannya ya. Ya, baik. Mungkin di sini ada bacaan terkait dengan yang namanya at-ta'bir anisa. Jadi ta'bir itu artinya adalah ungkapan sebenarnya ya. Ungkapan tentang jam. Ya, tentang jam. An ini bisa kita artikan dari, bisa juga kita artikan dengan tentang seperti itu ya. Jadi at-ta'bir anisa itu merupakan ungkapan tentang jam. Jadi maksudnya ada jam 1, jam 2 gitu ya, jam 3. Misalkan kita ditanya, sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 3 gitu misalkan ya. Jadi kita ya jawabnya seperti itu. Ini dalam bahasa Arab kita gunakan seperti ini. Di ini ada yang namanya adat tartibi. Ya. Al-adat at-tartibi. Ya. Ini mungkin teman-teman yang saya kira sudah tahu ya. Jadi mungkin dulu di awal sekali itu kan ada yang namanya al-wahid. Atau mungkin kalau ketiga itu ada, kan ketiga kan salasah ya. Nah, kalau ketiga ada tambahan alif setelah huruf pertama. Jadinya as-salis. Nah inilah kemudian yang sering kita kenal dengan yang namanya al-adat at-tartibi ya. Adat tartibi. Atau mungkin dalam bahasa Inggris ini mungkin saya kira ya namanya cardinal number ya. Saya kira kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah cardinal number. Misalkan ada first ya, dan second, third, fourth kita, five gitu ya. Six, seven, eight gitu ya. Dan seterusnya itu mungkin yang istilahnya cardinal number dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya al-adat at-tartibi. Nah, ini dicontohkan di sini ya, ada yang namanya as-sa'atu al-wahidah, jam 1. Kemudian as-sa'atu tsaniyah, jam 2. Dan seterusnya ya sampai as-sa'atu at-tasi'ah. Nah, jadi setelah huruf yang pertama itu ada tambahan alif di situnya. Jadi kalau yang dimaksud dia itu yang di depan ada yang kata benda yang dia itu muannas, ya kita tambahkan dengan tambahan butuh di belakang angka yang tertib ini ya, angka kardinal tadi itu ya. Nah, jadi tinggal ditambahkan dengan tambahan butuhnya. Kalau misalkan di situ bukan kata benda yang muannas, misalkan kata benda yang mudzakkar, contohnya al-bait misalkan. Bait kan rumah ya. Jadi al-baitu al-wahidu. Jadi artinya adalah rumah pertama. Kalau rumah keempat berarti al-baitu ar-rabi'u, bukan ar-rabi'atu ya. Jadi dihilangin yang namanya tambahan butuhnya ya. Ar-rabi'u. Jadi dan seterusnya ya seperti itu. Ini kalau angka yang 1 sampai 9 ya. Kalau angka yang ke-10 sama ya, seperti itu ya. Angka yang ke-11. Nah, angka ke-11 ada yang namanya al-hadiyah asyrah ya. Al-hadiyah bukan ahada ya, tapi hadiyah. Atau bukan ihda tapi hadiyah. Ya. Ada namanya tambahan alif di depannya. Jadi kalau muannas berarti hadiyah asyrah ya. 11. Ya, jam 11 itu as-sa'atu al-hadiyah asyrah. Di belakangnya ada tambahan butuh dua-duanya. Ya. Nah, sama juga di 12. As-sa'atu ats-tsaniyah asyrah. 15 juga sama. As-sa'atu al-khamisah asyrah. Ya. Nah, ini juga teman-teman perhatikan untuk harakat yang belasan itu memang kita gunakan yang namanya harakat fathah di sini. Ya. Jadi istilahnya di sini fathul juz'aini ya. Jadi dia itu istilahnya mabniun al fathil juz'aini atau istilahnya dua-duanya dijadikan fathah. Ya. Tapi berbeda dengan yang kasus sebelumnya ya. Ini harus menyesuaikan daripada benda kata bendanya ya. Kalau kata bendanya dia dhammah, berarti di sini juga ikut dhammah. Ya. Ini juga sama. Kalau dhammah berarti ini juga dhammah. Nah, ini juga sama ya sampai 10 ini juga dhammah semua juga. Tapi kalau yang kebelasan seperti ini harus menjadikan fathah dua-duanya ya untuk yang kasus angkanya. Kalau 20 jam 20 jam 8 malam itu ya. Itu adalah yang namanya as-sa'atul isruna, jam 20. Kalau jam 21 jam 9 ya. Al-hadiyatu wal isruna. Kalau 22 berarti as-sa'atu ats-tsaniyatu wal isrun. Nah, ini kemudian di sini. Nah, ini sedikit tambahan juga ya. Kalau jam 1 lebih 5 menit ya. Berarti as-sa'atul wahidah, jam 1 wah. Nah, wah ini artinya adalah lebih dalam bahasa perjaman ya. Kalau dalam biasanya kan artinya kan dan ya. Dan itu kan memiliki makna tambahan gitu ya. Jadi mungkin boleh kemudian kita artikan dalam istilah di sini adalah artinya lebih. Ya. Jadi jam 1 lebih 5 menit ini dalam bahasa Arab adalah
as-sa'atul wahidatu wa khamsu daqa'iqa. Nah, kenapa kita menggunakan daqa'iqa bukan daqa'iqin? Ya, karena dia adalah mamnu minas sarfi ya. Ala wazni ala sifati muntahal jumu'. Yang dia itu secara polanya pola muntahal jumu' ya. Gitu ya. Khamsu daqa'iqa. Jadi mufradnya adalah daqiqatun. Daqiqatani daqa'iq ya. Jadi wa di sini memiliki makna lebih ya. Ini juga sama. Kalau lebih 2 menit berarti daqiqatani. Ya. Lebih 2 menit. Kemudian, nah ini juga sama di sini ya. Ar-rubu'. Wa ini kan artinya kan apa namanya? Lebih ya. Ar-rubu' ini artinya 1/4. Jadi mirip dengan arba'ah ya. Arba'ah itu kan 4. Tapi kalau rubu' ini kan lebih simpel ya. Kalau simpel berarti ya 1/4 gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau 1/5 itu al-khumsu ya. Al-khumsu. Kalau apa namanya 1/7 berarti subu'u dan seterusnya ya. Tapi kalau 1/4 ini ar-rubu' ya. Kalau setengah itu di sini ada nggak ya? Nggak disebutin saya kira ya. Kalau misalkan jam 4:30 misalkan ya, berarti as-sa'atu ar-rabi'atu wan nisfu. Jadi ada dalam bahasa Arab yang namanya an-nisfu ya. An-nisfu itu artinya setengah. Ya. An-nisfu itu setengah. Kalau 1/4 itu ar-rubu' ya. Nisfu ya. Kalau 10 menit itu aslu daqa'iq ya. Jadi kan kalau tadi ya, khamsu daqa'iq itu 5 menit ya. Kalau aslu daqa'iq itu 10 menit ya. Jadi di sini kita menggunakan angka antara 3 sampai 10 ya. Jadi kalau angka 3 sampai 10 kan menyelisihi ya. Makanya di sini menggunakan angka mudzakkar karena memang bendanya dia ini muannas kan dari kata mufrad daqiqatun ya. Daqiqatani daqa'iq. Jadi menggunakan khamsu daqa'iq. Ya. Kalau tadi kan aslu daqa'iq ya, 10 menit ya. Kemudian jam 8 wa sab'a asrata daqiqah. Nah, ini angka belasan ya. 17 menit ya. 17 menit kita menggunakan sab'a asrata daqiqatan. 17 menit ya. Kalau 33 menit ya, berarti salasun wa salasuna daqiqah ya. 33 menit. Nah, kemudian di sini ada tambahan ilah. Nah, ini juga perbedaan wa dengan ilah ya. Kalau wa itu kan lebih ya. Kalau ilah, lawan katanya lebih apa? Kurang ya. Kurang itu ilah. Kalau dalam istilah terjemahan ya. Kalau istilah-istilah biasa, ilah itu artinya memiliki kecuali ya. Makanya dalam lafdzul syahadat ya ada atau mungkin tauhid itu kan kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Illallah ya, illallah itu kan kecuali Allah. Illah di situ memiliki makna kecuali. Tapi kalau dalam ibarat jam ini ya dalam ungkapan-ungkapan jam, illah di sini memiliki makna kurang gitu ya. Jadi as-sa'atu tsalisatu illa rubu'ah itu jam 3 kurang 1/4 ya. Kemudian kalau as-sa'atul wahidatu illa salasa asrata daqiqah itu maknanya adalah jam 1 kurang 13 menit ya. Kalau as-sa'atu tsaniyah asyrah jam 12 illa asran berarti jam 12 kurang 10 menit. Ya. As-sa'atu sadiyatu illa sittan berarti jam 6 kurang 6 menit. Jadi untuk yang kasus seperti ini boleh saja ya. Kalau misalkan daqiqah atau daqiqahnya dihilangin. Boleh saja seperti itu ya. Baik, sebelum saya lanjut di poin B ya. Mungkin poin alif boleh dibaca terlebih dahulu. Mungkin dari pertama, mungkin dari Pak Sarta mungkin. Pak Sarta, tafadhol. As-sa'atul wahidah. As-sa'atul tsaniyah. As-sa'atul tsalisah. As-sa'atul rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atul sadisah. As-sa'atul sabi'ah. As-sa'atul thaminah. As-sa'atul tasi'ah. Mungkin satu lagi. As-sa'atul ashirah. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sarta ya. Mungkin lanjutannya ke Bu Teti mungkin.
As-sa'atul hadiyata asyrota, as-sa'atul tsaniyata asyrota, as-sa'atul khamisata asrota, as-sa'atul ashruna, as-sa'atul hadiyatu wal ashruna, as-sa'atul tsaniyatu wal ashruna, as-sa'atul wahidatu wa khamsu daqa'iqa, as-sa'atul tsaniyatu wa daqiqatani. Wadafi Patani. Ya. Mungkin lanjutannya boleh sekalian, Bu Titi. As-sa'atul salisatu warrub'u. As-sa'atul sabi'atu wa asyru daqa'iqa. As-sa'atul tsaminatu wa sab'a asyrota daqiqatan. As-sa'atul khamisatu wa salasun wa salasuna. As-sa'atul salisatu illa rub'a. As-sa'atul wahidatu illa salasa asyrota daqiqatan. As-sa'atul tsaniyata asyrota illa asyron. As-sa'atul sadisatu illa sittan. Masya Allah ya, jazakallah khairan ya buat tadi Pak Sata ya. Baik, tadi sudah dibacakan ya, saya kira Mau maghrib dulu ya, Ustaz? Oh ya, mau asar ya Bu ya tadi ya. Maghrib dulu, Ustaz. Oh, maghrib. Ya, baik tadi. Apa tadi? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya kira sudah bisa dipahami ya terkait dengan bagaimana kita membaca jam dalam bahasa Arab ya. Jadi kita menggunakan istilahnya adalah yang namanya adat tertibi atau angka kardinal kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi first ya atau second itu ya istilahnya ya ini ada tambahan alif setelah huruf yang pertama seperti itu ya. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Baik Pak Sarta atau mungkin Pak Sarmin yang barangkali mungkin sedikit kosong mungkin. Pada saat itu untuk bilangan yang ke belasan berarti dia kembali ke mufrad lagi ya? Yang mana? Ya, dakikotan, benar Pak Sarta. Jadi memang kalau angka yang belasan ya, angka 11 sampai 99, untuk kata bendanya dia itu menjadi mufrad dan harakatnya fathatain. Seperti itu ya Pak Sarta ya. Kan kalau mungkin dari awal ya mungkin ya saya ajarkan ya. Kalau di angka 1 sama 2 itu kan mufrad dengan musanna ya Bu Pak Sarta ya. Kalau angka 3 sampai 10 dia menggunakan jamak kata bendanya ya. Kata bendanya kita menggunakan jamak dan dijadikan harakat terakhirnya menjadi kasroh. Ya. Tapi kalau angka belasan, angka 11 sampai 99, kita kembali lagi ke mufrad dengan menggunakan harakatnya menjadi fathatain. Itu ya, Pak Sota ya. Nah, kalau angka yang ratusan sampai 1000 ya atau lebih ya, kita menggunakan mufrad dan secara harakat dijadikan kasrotain. Ya. Jadi misalkan alfu syahrin jadinya kan, bukan alfu syahron. Ini saya kira mungkin bisa dicari ya Pak Sata ya. Saya kira banyak juga sih di Google terkait dengan tabel penggunaan angka-angka dalam bahasa Arab. Jadi itu banyak kaidah-kaidah seperti itu saya kira. Nah, bisa dicari ya kalau angka misalkan angka 3 sampai 10 kita menggunakan jamak dan harakatnya kasrotain. Itu ada model-model seperti itu ya. Atau mungkin kalau angka 11 sampai 99 itu kita menggunakan mufrad dan harakatnya menjadi fathatain. Kalau angka ratusan berarti kita menggunakan mufrad dan harakatnya menjadi kasrotain. Ya, seperti itu ya Pak Sota ya. Iya, kayaknya memang di adat ini masih agak ini saya. Oh iya ya, nggak apa-apa Pak Sota, pelan-pelan insya Allah. Nah, nanti sering-sering merajaah aja insya Allah nanti bisa ya. Nah. Kalau yang lebih sama kurang tadi udah tahu ya Pak Sota ya. Ada wa sama illa itu ya. Insya Allah untuk wa illa insya Allah udah kurang. Ya. Mungkin kalau yang tadi menyesuaikan kata bendanya tadi ya mungkin sedikit agak bingung mungkin ya Pak Sota ya. Nah. Ya mungkin ini kan Bu Teti lagi izin ya Pak Sota ya. Mungkin Pak Sota mengartikan ini dibaca sambil diartikan saya kira bisa ya ini insya Allah ya.
Boleh dibaca Pak Serta? Kami saatul an. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Masya Allah, betul. Ayu saatil an. Hmm. Apa bedanya nih? Ya, ini memang sama ya, Pak Serta ya, sama. Jadi boleh kalau kita mau tanya jam ya, itu boleh kemudian kita mengatakan ayu sa'ah atau kami sa'ah itu boleh. Dua-duanya boleh ya. Sini. Ayu sa'ah atau Jadi sama ya bunyinya. sama Pak Fi Serta. ayi sa'atin nahnul an. Nah, Pada jam berapa kita sekarang? hmm, Fi ayi sa'atin tanamu. hmm, Pada jam berapa kamu tidur? hmm, Fi ayyi sa'atin tadhhabu? hmm, Pada jam berapa kamu pergi? hmm, Kam sa'atan tamkusuhuna? hmm, Berapa jam kamu tinggal di sini? hmm. Jadi benar ya, mungkin Tamkus ya benar Pak Serta. Jadi kalau kami saat itu jam berapa, tapi kalau kam saatan berapa jam? Bisa dibedakan ya. Kalau kami saat itu kan kita menggunakan domah di sini ya. Tapi kalau kam saatan ini kan kita menggunakan fathatain. Kalau menggunakan fathatain di sini kita menanyakan terkait dengan waktunya gitu ya, jam berapa? waktunya. Atau maksudnya berapa jam? Ya, Berapa jam? berapa jam, bukan jam berapa. Nah, boleh lanjutannya Pak Sultan? As-sa'atuka madbutatun? Apakah jammu? Mazbutoh. Ada yang namanya dzabit dalam ilmu hadis ya. Dzabit itu istilahnya apa? Tepat gitu ya. Tepat ya. Tepat. Nah. Kemudian Sa'atuka tataqaddamu bi khamsi daqa'iqa. Jammu tataqaddamu. takot dama ya takot damu itu artinya maju ya. Kan sudah maju. Nah, Oh, iya. maju. Berarti kalau takot damu itu artinya apa maksudnya? Apa ya? Saya juga kurang tahu. Satu kata takut damu ini artinya berarti jamu ini kemajuan gitu ya, kemajuan 5 detik. Iya, lebih cepat biasanya. 5 lebih cepat nih ya, isinya lebih cepat gitu aja ya. Jamu lebih cepat bi khamsi daqa'iqa 5 menit. Nah, lebih cepat 5 menit ya. Kemudian Tata'akharu bi qadri rub'i sa'ati. Kamu terlambat. Ya atau mungkin di sini tanya kembali ke saah ya Pak Sota ya, bukan kamu ya. Jadi jamu itu lebih telat gitu ya. Lebih telat, lambat ya. lebih lambat. Benar ya. Lebih lambat. Lambat dengan kadar berapa? Dengan kadar 1/4 jam. 1/4 jam ya. Kemudian Al-waqtul madbutu al-waqtul madbutul an as-sa'atu salisah. Waktu yang tepat sekarang adalah jam 3. Jam 3 ya. Kemudian Idbit sa'ataka bil waqti sahihi. Idbit itu bahasa tetap ya. sesuaikan kali ya. Sesuaikan ya, Masya Allah ya. Ini kata jurnalistiknya Pak Sato lumayan ini ya kayaknya saya lihat ini. Sesuaikan. Kira-kira kayaknya. Tapi aku lihat memang harusnya memang seperti itu Pak Sato ya. Kita menerjemahkan harus benar-benar saklek dengan bahasa Indonesianya. Nah, ini sesuaikan jamu ini dengan waktu yang sahih, yang benar ya. Benar sahih. Kemudian lanjutannya adalah Al-ana as-sa'atul wahidatu ala hasabi sa'ati. Sekarang jam 1. Ala hasabi. Jam saya. Masya Allah ya. Menurut itu ala hasab atau berdasarkan itu boleh ya. Berdasarkan ya. Berdasarkan jam saya. Jam saya ya. Ala Kemudian hasabi. Sa'atul bustati maktabil baridi madbutatun. Jam kantor pos. Iya. Betul. Ya, benar Pak Sato. Jam kantor pos tepat. Tepat ya. Kemudian
Sa'ati fi hajatin ilal islahi. Jam saya butuh Masya Allah. perbaikan. Ya, benar banget Pak Serta. Kan hajah itu kan hajat ya. Kalau hajat berarti kita butuh gitu. Butuh itu fi hajah. Ilal islah. Kalau dalam fiilnya hajah apa Pak Serta? Apa Pak Serta? Haja ya huju hajatan. Jadi ya, ya ada yang namanya ihtaju ya. Ini membutuhkan. Itu aja ya saja. Yahtaju. Jadi ahtaju saya butuh. Ihtiyajan. Nah, ihtiyaj, masya Allah. Sarafnya udah lumayan ini maksudnya ya. Ihtaja yahtaju ini artinya membutuhkan ya. Jadi saya membutuhkanmu, ini artinya adalah ahtajuka ya. Atau mungkin ahtaju ila, ada ila di situ ya. Ahtaju ilaika, misalkan saya butuh kamu, itu ahtaju ilaika. Atau mungkin kalau misalkan saya butuh guru misalkan ahtaju ilal mudarris. Atau mungkin kalau saya butuh uang misalkan ahtaju ilal fulusi Nukut. atau nukut. Jadi kalau nukut itu lebih ke mata uang ya. Kalau fulus ini ya apa namanya uang apa namanya ya uang yang kita pakai itu fulus. Fulus. Bukan bulus ya. Fu ya. Saati fi hajatin ilal islah. Jamku butuh apa nih Mas Hatta? Islah. Oh, perbaikan. Perbaikan ya. Perbaikan fiilnya apa nih Mas Hatta? Aslaha. Masya Allah ya. Aslaha yuslihu islahan. Aslaha yuslihu. Ini nama pondok saya nih Al-Islah ya. Perbaikan ya. Perbaikan. Nah, boleh lanjutannya Mas Hatta? Aslih sa'ataka inda sa'ati. Perbaiki jamu jamu inda sa'at. jamu kamu ya atau jamu mungkin boleh jamu. Jamu. Iya ya. Ada jamu minuman. Ya, perbaikilah jam kamu inda sa'ati seperti jamku atau gimana? Inda iya ini salah cetak ini kayaknya Mas Tata ya. Di inda sa'ati alifnya ini dihilangin aja ya. Jadi sa'ati gitu ya. Jadi menurut jamku. Iya ada itu. Ya mutakalim. Ya, lanjutannya Mas Tata. Inda imla tilka sa'ah. Imla isilah, benar isilah. Maksudnya apa ini? Apa yang tahu? Ya udah, yang penting gitulah maksudnya. Saya juga kurang tahu ini maksudnya apa. Imla tilka sa'ah. Isilah jamu itu ya. Kemudian dawiril mismara limal iha. Putarkanlah jarum mismar. Iya, jarum mismar itu sama dengan akrab ya. Jarum. Oh iya. Tadi kan akrab ingatnya. Akrab ya. Dawiril mismara limal iha. Putarkanlah jam itu untuk mengisinya. Untuk menyesuaikannya. Iya, jadi mungkin lebih tepatnya menyesuaikan ya mungkin ya Mas Hatta ya. Oh iya, sesuaikan. Jadi imla atau idbit hampir sama artinya berarti ya kalau gitu ya. Idbit atau imla itu artinya sama. Jadi memang saya sendiri kadang-kadang kalau menerjemahkan sesuatu ya kadang-kadang ya seperti ini ya Mas Hatta ya. Memang kadang-kadang nggak masuk akal tapi dipikir yang cocok apa nih gitu. Mungkin bisa dipahami kita aja. Boleh lanjutannya Mas Hatta? Gimana Mas Hatta? Saati. Iya, kita pakai perkiraan aja. Kemudian saati waqafat. Jamku berhenti. Atau mati saat kalau waqafat. Ya, boleh berhenti. Kan sama-sama gitu ya Mas Hatta ya. Mati dengan berhenti kan kasusnya sama. Kemudian kalau kata dasarnya berhenti ya waqafat. Berhenti. Iya, dasarnya berhenti. Benar. Makanya ada namanya mauqif sayyarah ya. Mauqif sayyarah kan parkiran ya. Parkiran mobil. Iya. Mina. Intazirni sa'atan. Tunggulah saya sebentar. Sesaat itu saatan boleh atau bisa juga diartikan sebagai 1 jam ya. Tergantung konteksnya seperti apa.
sa'ah ini berartinya 1 jam atau sesaat juga boleh. Karena memang kata sa'ah ini dalam konteks bahasa Arab memiliki makna yang berbeda-beda ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada yang namanya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Mursal. Sa'ah di situ artinya hari kiamat. Padahal kan yang kita Kiamat. ketahui kan sa'ah kan artinya jam gitu ya. Nah, makanya bisa Tunggulah sampai hari kiamat ya. Nah. Baik, Kelamaan. kelamaan. Tapi kalau di sini mungkin lebih tepatnya 1 jam ya, atau mungkin sesaat seperti yang Pak Sata bilang tadi ya. Karena di sini ada yang namanya lahdoh. Lahdoh juga sama memiliki sesaat juga ya. Sesaat itu lahdoh. Burhah. Ini artinya apa? Sebentar ya. Burhatan. Ya. Kalau di sini suwai'ah. Ini juga sama ya, sebentar. Suwaya, makanya dalam bahasa Mesir Amiyah yaitu ada yang namanya suwaya. Suwaya, pelan-pelan ya gitu ya. Kemudian daqiqah. Nah, daqiqah artinya menit. Tapi bisa juga artinya adalah sebentar. Makanya dalam bahasa Inggris juga sama ya. Wait a minute gitu ya. Tunggu sebentar itu kan wait a minute ya. Minute ini artinya menit kan. Tapi diartikan ya sebentar gitu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi boleh kita artikan di sini 1 menit ya. Atau mungkin kita artikan sebagai sebentar juga bisa ya. Jadi intadirni itu artinya tunggulah saya ya. Jadi sebenarnya ini di sini adalah kondisinya adalah maf'ulun bih ya. Tunggulah saya. Objek dia itu ya. Kemudian lanjutannya mungkin Pak Sabda. Amkusu. Amkusu huna sa'atan. Saya tinggal di sini 1 jam. Iya, atau sesaat ya boleh. Nah. Ya. Kemudian Hunaiha. hunaiha. Ini juga sama artinya sebentar ya. Oh, sebentar. Hunaiha. Hunaiha. Sa'atan yasirah. Waktu sebentar ya. Di sedikit waktu itu aslinya ya. Sedikit waktu. Yasirah. Hisaba yasirah. Bisa bayar sih itu nanti waktu hisap kalau gitu maksudnya. Kemudian lanjutannya tadukus sa'ah. Tadukus sa'ah wahidatan isnataini salasan arba'an. Nah, khamsan dan seterusnya ya. Nah, taduku, dapo ya duku. Jam berdering. Berdering atau berdetik ya, boleh ya. Oh, berdetik. Kan ya mengetuk sebenarnya dako ya duku itu ya. 1, 2, 3 gitu maksudnya. Jadi kan ngitungin detiknya seperti itu ya. Berarti kalau dilanjutkan sampai 12 misalnya begini ya. Nah, Wahidatan isnataini salasan arba'an khamsan sadisan apa sitan? sitatan atau sitan apa sitatan? Sitan. Jadi memang Arba'an kalau sitan. kalau angka-angka yang mutlak yang nggak ada kaitannya dengan kata benda itu Pak Hatta ya, itu memang ya kita bebas untuk membacanya. Jadi tapi kebanyakan yang menggunakan yang mudzakkar ini seperti itu ya. Wahid, isnan, halasa gitu ya. Jadi memang bebas dibedakan. Dia bisa mudzakkar, bisa muannas, bebas ya seperti itu ya Pak Hatta ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya Pak Sata ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait judul sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya sebenarnya ada pembahasan yang saya kira penting ya. Ada yang namanya ismul isyarah atau kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Cuman besok insya Allah kita bahas ya. Jadi kenapa saya tadi meloncat ismul isyarah? Karena memang sedikit tidak ada kaitannya dengan pembacaan sebelumnya ya. Kalau bacaan sebelumnya kan kita membahas jam ya. Kalau jam berarti yang cocoknya yang kita bahas ya terkait dengan angka-angka yang tadi ya. Sesah, tabiah gitu ya. Baik, mungkin sementara sampai sini dulu ya. Pak Sakta, kemudian Bu Tati, Pak Sarmin juga ya. Jadi insya Allah teman-teman yang belum hadir nanti bisa mendengarkan lewat rekaman yang insya Allah saya sediakan nanti setelah ini saya share ya di YouTube insya Allah. Ustaz, kalau Pak Sarmin dari mana itu? Oh, Pak Sarmin. Ya. Dari Jogja. Bantul. Dari Bandung. Pak Sarmin. Nah, Kirain yang di
Depok. Oh beda ya. Ada teman Kakak dari mana? Iya. saya dari Bogor. Oh, Bogor. Jadi gini Pak Sota, Pak Sarmin ini dari angkatan pertama ya. Jadi sebenarnya angkatan pertama ini kan sesinya udah selesai ya. Dan beberapa teman itu ada yang memang ada yang ketinggalan beberapa pertemuan, dan saya kira kalau memang pengen belajar juga nanti bisa juga join di angkatan kedua seperti itu ya. Jadi sebenarnya di angkatan kedua kalau pertemuan terakhir kemarin ada sekitar 6 orang ya yang ikut ya. Ada Pak Teddy, kemudian Bu Endah sama siapa namanya Bu Iva. Itu biasanya lebih lengkap, ada Pak Suharmanto juga gitu ya. Tapi ala kuliah ya, mungkin hari-hari ini karena memang dekat sama bulan Ramadan ya, apalagi teman-teman yang aktif di pendidikan itu kan memang mulai sibuk-sibuknya ya, ujian-ujian dimajuin gitu kan. Mungkin ya karena itu ya, sedikit banyak teman-teman agak sedikit repot gitu ya. Tapi ala kuliah ya mudah-mudahan bisa mengikuti rekaman yang mungkin saya share di YouTube gitu ya. Baik, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin pertemuan kali ini sampai sini dulu ya, Pak Sarta, Pak Sarmin, sama Bu Teti ya. Yap, Jadi syukran, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita kabari lagi, karena memang kalau pertemuan selanjutnya kan saya kira satu pertemuan lagi baru kemudian kita puasa gitu ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita lihat dulu nanti kondisinya seperti apa, baru nanti kita kondisikan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan juga alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, Bu Teti, Afwan Pak Serta ya. Pak Serta.